Oke, iya Sobat Sudan. Sekarang aku sama Pak Rudi Arianto. Ya Pak ya. Halo Pak Rudi, selaku dosen pembimbing aku nih, pembimbing skripsi. Nah, aku mau nanya nih. Sebelumnya thank you Pak ya, udah kasih waktu ya Pak ya. Aku nanya dari Pak Rudi, kan ini aku tanda kutip ya calon wisudawan kan, bakal masuk ke dunia sebenarnya kan. Nah, dari tips dari Pak Rudi ada gak? Misalnya nih, kan pasti dunia kerja kan ada atasan ada bawahan kan. Kalau misalnya senior kita, pemimpin kita ada tanda kutip marah lah dengan kita, respon kita apa sih Pak gimana sebenarnya dunia kerja itu? Ya ini apa namanya, Ada salah paham lah mungkin, ya, miskomunikasi gitu. iya sih, itu sih wajar sih ya, di berbagai dunia yang nggak mungkin tempat kerja juga di kehidupan sehari-hari itu pasti ada yang gitu kan. Eh, ini mungkin kalau saya cerita lebih kepada pengalaman ya, karena apa namanya, saya kerja berarti lebih dari 35 tahun. Wah, 30 Kerja. tahun. Untuk kerja ya, jadinya itu cukuplah untuk bisa kasih gambaran gitu ya, terkait tadi pertanyaan tadi ya. Nah kan William mau wisuda sebentar lagi ya. Pada umumnya pesan pertama itu William itu hari setelah wisuda, berarti kalau nggak dari sekarang sih sebenarnya itu memulai hidup baru sih. Jadi disebut hidup yang start itu baru wisuda itu. Jadi baru dimulai lah, baru dimulai. Baru ya. Justru hidup barunya baru dimulai setelah menjadi sarjana. Jadi bukannya dari ya sekarang artinya kan masa kuliah, terus kan kalau udah wisuda udah start, udah di masyarakat kan, berarti udah mulai keputusan-keputusan William itu startnya di situ gitu ya. Dimulai kehidupan lah gitu ya. Mulai perjuangan lebih tepat. Perjuangan. Iya, mulai perjuangan. Nah, memang masuk ke hutan belantara ya sebenarnya, ya kan. Nah, ketemu sama teman kerja, nanti sama atasan ya. Sama sih, kalau punya William masih ingat contohnya ya, value spirit ya, masih ingat ya. Ya, dari BINUS. Striving for excellence ya, perseverance, integrity, kemudian R-nya responsiveness, innovation, dan teamwork. Nah kalau udah dapat itu aja, misalnya udah dapat itu aja, itu udah masa depan ya. Kita pengalaman 35 tahun nggak bohong sih. Kalau dia punya kemampuan perseverance misalnya, ya tahan lah. Tahan banting. Iya, pasti itu ya tantangan. Apalagi bahasanya gini, semakin posisinya William itu posisi tinggi, artinya bahasa kita itu semakin tinggi pohonnya, semakin deras dan semakin kuat anginnya gitu. Dan di masyarakat itu pada umumnya memang ada yang suka, ada yang tidak suka kan. Tetapi kalau orangnya baik, lihat deh di sekitarnya, kalau selama itu orangnya baik, itu bisa selalu selamat. Selalu selamat di mana saja. Dan pengalaman juga mengatakan kalau dia kemampuan adaptif, enggak sombong gitu kan, enggak sombong. Dan yang pepatah-pepatah yang orang tua William pernah wasiatkan dari semenjak kecil itu sih benar adanya sih. Nanti kerasa banget bahwa kalau orang yang perhatian itu kelihatan deh udah cikal bakalnya berhasil sih. Tapi kalau orang yang gampang upset, gampang, bukan menyerah ya, lebih tidak puas, ini tidak puas, itu tidak puas, gampang sekali gak tahan gitulah, yang tidak tahan
ya artinya tidak fokus, tidak konsisten. Yang tidak konsisten itu sih yang biasanya nggak hasilnya juga ya tidak konsisten. Gitu sih artinya memang sih kalau nanti kalau William kira-kira kan lebih akan banyak bekerja di satu perusahaan dan mungkin akan ke perusahaan yang lain. Itu kebijakan-kebijakan itu yang William selama ini punya yang baik itu pasti diikuti aja deh yang benernya aja. Tapi selama itu benar, konsisten, perseverance ya, fokus, itu berhasil deh, masa depannya bagus. Yang penting lakukan yang benar lah ya, gak usah ngerugiin orang lain. Yang penting itu yang kita lakuin, kita melanggar aturan lah ya. Itu pasti melanggar aturan bisa masuk penjara. Iya kan? Iya. Cuma tidak hanya itu, maksudnya ya memang tidak kalau kita hidup yang benar tadi kan istilahnya baru masuk ke kehidupannya sebenarnya. Nah di kehidupannya sebenarnya itu tidak semuanya akan membuat William puas. Oh oke, paham. Iya, Nangkep, Pak. Pasti pengen lebih gitu. Nah, ya boleh aja, tapi tetap kita capainya dengan cara yang memang semestinya. Contoh misalnya ya harus kerja, kita harus misalnya diserahkan satu proyek ya kerjakan dengan benar gitu. Kalau disuruh ngerjain satu pekerjaan tertentu ya kerjakan dengan benar, gitu aja sih ya, buat yang terbaik gitu aja sih, kan simpel ya. Nah memang dalam perjalanannya Pak Rudi ngomongnya gampang banget sih, ya iyalah pasti tantangannya banyak. Ngerjain program emangnya gampang kan? Enggak. Nah itu tapi banyak godaan yang lain, pengen juga lah yang ini deh. Nah iya kayak gitu sih, makanya bijak itu perlu. Itu kata-kata orang tua tuh benar kok, nanti terasa kalau diikutin kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Orang tua kita dulu sering cerita, kayaknya nggak masuk akal. Nanti daripada kita terlambat tahunya, ya dari sekarang sadarilah. Mumpung mau wisuda ya kan. Iya. Untuk teman-teman yang lainnya juga ya, saya sih berharap ada berhasil semua lah anak saya gitu. Amin pasti. Gitu. Gue terlalu panjang ya, jangan saya ya. Oh, ya masuk ke YouTube aja lah paling. Iya. Oh gitu ya. Berarti harus ada self control lah Pak ya, berarti ya. Iya pasti ya. Dan itu tidak mudah loh. Iya sih. Iya kan. Kamu rasain. Kita Selama- jadi jenuh Iya. kalau ini. Iya. Pasti jenuh salah satunya ya. Itu pasti, jangan khawatir tuh pasti. Yang kita kelola jenuhnya aja lah. Iya. Manage stresnya. Nah itu pasti. Nah gini sih, sebenarnya ada pepatah gini ya, di mana ada kesempitan di situ ada kesempatan. Oh, oke. Ada apa kata-kata bijak itu ya. Jadi karena kan manusia itu padat ya, banyak. Dan semua berebut ya, kan berebut kesempatan dan macam-macam ya. Betul. Sodok-sodokan, sikut-sikutan ya kan. Nah, berarti satu peluang diperebutkan banyak. Ya kan? Nah, pada saat berebut itulah kesempitan ya, sempit. Tapi justru di situ kesempatan. Karena tidak semua orang bisa survive di sana. Yang survive itulah yang berhasil. Oh, Gitu ya. Yang bisa bertahan lah ya. Yang bisa bertahan. Bertahannya bukan jalan tepat, tapi tetap maju. Iya betul. Terus William nanti kan sebenarnya setiap orang punya passion ya.
Nah, passionnya William apa yang kira-kira bisa bermanfaat bagi masyarakat, apa gitu yang William punya passion utamanya apa. Nah, kalau William jalan itu passion itu karena ya tadi manusia itu banyak, dan yang bisa menjalani passion sampai dengan konsisten tadi, nah itulah yang berhasil sih. Makanya ada orang yang berhasil lewat politik, ada orang berhasil lewat kekaryawanan, ada yang orang berhasil lewat entrepreneur, ya kan. Kan macam-macam jalan orang. Betul. Tapi yang berhasil yang menjalani passionnya, Yang tekun. Tekun, konsisten itu. Iya. Iya sih. Enggak, hasil tidak akan menyalahi itu perjuangan tidak akan menghasilkan yang hasil tidak pernah mengkhianati proses. Iya, betul ya. Betul. Aku kayak itu ingat ini loh Pak, pernah ini Iskandar aja kan Bapak tahu anak perusahaannya BCA Blue? Iya. Itu kemarin pas sampai Jakarta ketemu sama CEO-nya tuh. Bu Lani namanya kan. Ngobrol di sana di GBK. Aku tanya, Bu Lani dulu kerjanya dia Pak? Dulu teller katanya Pak, teller BCA. Dia ngabdi 25 tahun. Baru bisa jadi CEO, jadi direksi yang BCA. Tapi kan dia udah tahu persis tuh, ya kan, cara-cara operasional yang bagus gitu, cara ngatasi. Dia tahu misalnya pelanggan itu maunya apa ya. Karena teller. Iya, teller customer service lah, orangnya front office kan. Front office. Kalau kita mana tahu? Iya, yang tahu kan dia yang udah di situ ya. Betul. Nah, makanya dia bisa menjalankan Blue tadi. Dia udah tahu nih maunya customer gimana gitu kan, terus supaya customer itu bisa puas gimana. Tapi 25 tahun ya angka yang standar sih, termasuk hebat ini ibu ini, berarti hebat banget ya kan. Iya, itu makanya kan nggak semua karyawan bisa sampai delivery itu. Betul. Aku bingung. Tapi yang bisa bertahan sampai segitu pun teman-temannya Bu Lani tadi pasti juga bukan sembarang juga. Ya benar. Pasti jadi orang-orang tertentu yang hebat, mungkin bukan di posisi itu, tapi mungkin posisi BCA yang lainnya. Perusahaan yang lain, Iya. Iya, itu kagetnya karena. Nah, konsistensi itu salah satu kunci. Konsistensi ya. Iya, konsisten gitu. Kalau kepentok sedikit nggak mau tinggalin aja mau yang itu. Ya, pikir dulu. Kalau memang mau pindah, ya pastikan memang posisinya dia harus pindah. Itu wajar sih, pindah ke perusahaan yang lain. Tetapi tentu dipikirkan dengan matang. Nanti pindah itu ada kemajuan apa, posisi semakin bakalan masa depan lebih baik atau gimana ya. Kalau terpaksa harus pindah, iya sih. Cuma kalau pindah ya nggak bisa. Nggak tajam Pak ya. Nggak fokus ke nggak passion tadi sih. Tidak konsisten. Kunci konsistensi kalau sering kita ini, kalau yang suka gali batu intan itu kan udah tinggal setengah meter lagi udah dapat, udah sebel duluan. Saya udah gali tanah udah 15 meter kedalaman, dia udah nggak dapat. Ya udahlah, nggak dapat. Padahal hitungannya harusnya ada gitu. Tapi dia terinspirasi dari banyak cerita itu ya. Kalau dia jalani lagi tinggal setengah meter itu si batu intannya ya kan. Tapi udah dia tinggalin ya. Dia lihat yang lain udah dapat duluan. Oke, di sana deh dipindah. Iya, betul. Sana padahal kosong udah diambil semua. Iya, udah diambil semua. Saya pernah lihat di video sini. Iya. Itu enggak, maksudnya kadang-kadang ya. Tapi kalau ngambil batu intan ya, contoh aja. Itu selama perjalanan 15 meter itu pasti dapat yang lainnya sih.
setidaknya 15 meter tuh pasti ada mineral yang lain, mineral yang tidak kalah dengan batu intan. Mungkin tidak semahal batu intan, tetapi Juga pasti bernilai. bernilai juga. Ya, ya, apa namanya, kiat untuk bekerja dengan keras, yaitu yang saya agak care sama anak-anak sekarang, mungkin harus ditanamkan lagi sih. Bekerja keras itu apa namanya, dulu cuma orang dulu aja, cuma orang zaman kemerdekaan ya. Betul. Tapi dikiranya itu nggak apa namanya, Nggak relevan. laku lagi, Nggak relevan dengan zaman sekarang. Dengan zaman sekarang. Benar. Tapi kenyataannya banyak sekali kan ada current ataupun nowadays condition ya, itu kan terjadi perusahaan-perusahaan nggak mau nggak mau menyewa lagi atau hire Cost efisiensi. enggak, jadi dia tuh nggak mau hire anak-anak muda yang Gen Z Oke, paham. karena apa? Karena nggak tahan banting. Nggak, perusahaan nggak bisa begitu dong. Perusahaan kan butuh bekerja, berputar, ya kan, dapat cuan, cari cuan. Persaingan begitu ketat. Terus kemudian harus hire anak-anak yang ya diminta ini nggak mau, diminta itu nggak mau gitu. Iya. Itu PR-nya lah, Pak ya. Komplain kayak gitu. Iya. Itu yang terjadi zaman sekarang. Iya. Benar. Semangat dia dirinya. Iya. Semangat dia. Jadi mungkin tidak banyak. Tadinya juga banyak, tapi tidak banyak lebih lagi mungkin karena saya harus masuk ke. Oh iya. Bapak dia udah Masa kegiatan berikutnya. Iya. Sukses ya kerjanya. Thank you ya Pak Rudi ya. Iya, sampai bertemu dan ketemu 5 tahun dari sekarang William sudah menjadi orang sukses. Amin. 10 tahun lagi menjadi direktur. Amin. Amin. Ya. Amin. Kalau saya percaya loh. Oh iya. Ya. Amin ya. Berarti 2030 sama 2040 lah ya. Harus jadi direktur. Iya, Minimal. amin. Iya, ya. Ya. Optimis aja Pak ya. Harus. Terus ya. Iya. Amin deh. Amin. Thank you Pak Rudi ya. Iya. Semangat. Iya, Iya. Pak. Yuk, ini Pak, salam cerdas Pak. Salam cerdas. Cerdas.